Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Southport, England adalah sebuah kota yang berada di tepi laut di Merseyside, Inggris, di mana pada sensus tahun 2021, kota ini memiliki populasi sekitar 95.000 jiwa dan menjadikannya pemukiman terpadat ke-11 di wilayah Inggris Barat Laut. Kota ini merupakan salah satu resort tepi laut paling populer di Inggris. Di sana sering diselenggarakan berbagai acara, termasuk pertunjukan udara di atas pantai, pertunjukan bunga terbesar di Inggris, dan kejuaraan kembang api. Di sini, turis juga dapat menikmati makanan khas lokal mereka, mulai dari ayam panggang ukuran besar dengan puding Yorkshire yang di atasnya disiram dengan saus buah, atau mungkin berbagai macam seafood yang lezat. Di kota inilah Lindsay Wilson tinggal. Tidak seperti kebanyakan teman-temannya yang masih sekolah, pada saat Lindsay berusia 17 tahun, dia hamil. Meskipun dibesarkan oleh ayah ibunya dalam lingkungan keluarga baik-baik, Lindsay tidak pernah menyangka kalau akan menjadi seorang ibu di usia remajanya. Sebenarnya, Lindsay sudah siap mental untuk menjadi seorang ibu muda. Namun, pacarnya yang telah memacarinya sejak usia dia 13 tahun itu telah melarikan diri begitu saja ketika mengetahui kalau dirinya akan menjadi seorang ayah. Dan itu membuat Lindsay merasa kesal dan takut. Dia tahu betul untuk menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak nantinya. Keluarganya meskipun penuh dengan kasih sayang, tapi mereka sering menghadapi kesulitan keuangan. Untuk menafkahi anak-anak mereka saja, orang tua Lindsay harus bekerja keras tanpa kenal lelah. Apalagi kalau sampai ketambahan bayinya. Untunglah pada saat usia kehamilannya mencapai 5 bulan, Lindsay bertemu dengan Mitchell Kui. Dia menganggap kehadiran laki-laki tersebut sebagai sebuah hadiah dan penyelamat hidupnya. Mitchell yang berusia 20 tahun saat itu terlihat sebagai seorang pria sejati. Dia penuh dengan perhatian, dan yang terpenting, mau menerima kondisi Lindsay apa adanya. Mitchell meyakinkan Lindsay bahwa dia telah jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Lindsay dan membesarkan anak yang dikandung Lindsay sebagai anaknya sendiri. Apalagi saat itu penghasilan Mitchell sudah bagus. Dia bahkan mulai bekerja lembur supaya bisa menyediakan semua kebutuhan Lindsay dan bayinya nanti. Kedua orang tua pasangan muda itu sempat merasa terkejut ketika Lindsay dan Mitchell mengumumkan keputusan mereka untuk menikah. Padahal hubungan mereka baru berjalan 5 minggu. Mungkinkah pasangan ini akan bertahan lama dalam ujian waktu dan keadaan? Meskipun dilanda keraguan, orang tua mereka cuma bisa mendoakan kebahagiaan buat mereka. Apalagi keluarga dan teman dekat Lindsay melihat perubahan dalam kehidupan Lindsay. Dia terlihat lebih ceria dan gembira seperti dulu lagi. Lagian, Mitchell tampak baik, sopan, dan selalu terlihat manis di hadapan semua orang. Jadi, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dalam pernikahan mereka. Kalaupun ada, semuanya hanya menyimpan keraguan itu di dalam diri mereka sendiri. Singkat cerita, pernikahan mereka dilangsungkan pada bulan Agustus tahun 1995. Hanya keluarga dekat saja yang diundang. Dan sebagian besar tamunya berasal dari pihak pengantin wanita. Sementara pihak pengantin pria hanya diwakili oleh 5 orang. Termasuk orang tuanya, seorang saudara laki-laki, serta 2 orang temannya. Sepanjang acara, Lindsay tampak sangat bahagia, seolah-olah dia telah memenangkan sebuah undian berharga dalam hidupnya. Namun, mimpi indah itu berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan. Malam itu juga di akhir acara, pasangan pengantin baru tersebut mulai bertengkar. Dan itu terjadi di depan mata semua orang. Tidak diketahui pasti apa yang membuat Mitchell marah. Tapi pada saat itu, dia mulai berteriak dengan keras kepada Lindsay. Gak cuma itu. Mitchell juga menarik lengan dan menggoncang tubuh istrinya dengan kuat. Tindakan ini terlihat menakutkan. Lindsay yang sangat kaget mencoba menenangkannya. Dan ketika emosinya mereda, Mitchell meminta maaf kepada semua tamu yang hadir dan beralasan bahwa dia hanya merasa stres karena pekerjaannya. Lindsay dengan cepat melupakan kejadian itu. Dia tidak menyangka hal tersebut sebenarnya merupakan salah satu tanda bahaya dalam hubungan mereka nantinya. Suatu hari pada tanggal 5 Februari 1999, seorang pekerja sosial secara resmi melaporkan kehilangan Lindsay. Sudah berhari-hari, Lindsay tidak dapat dihubungi. Rupanya, Lindsay pergi dari rumah tanpa jejak dan meninggalkan 2 anaknya yang masih kecil. Suaminya yang putus asa setelah ditinggalkan, merasa khawatir dan memohon kepada Lindsay di berbagai media massa untuk kembali pulang ke rumahnya. Sejak ditinggal oleh istrinya, Mitchell mulai suka curhat tentang masalah yang terjadi di perkawinan mereka ke teman-temannya.
Dia bahkan diundang dalam sebuah acara talk show di televisi yang membahas tentang pernikahan. Dan di sana kebanyakannya dia selalu berbicara hal-hal yang jelek tentang Lindsay. Dia yakin Lindsay pergi meninggalkannya karena dia ingin hidup bebas. Mitchell mengaku kalau dia pernah melihat Lindsay mengemudi keliling kota menggunakan mobil mahal, dan istrinya hanya lewat begitu saja tanpa menyapanya. Kemungkinan besar Lindsay meninggalkan anak-anak dan dirinya karena telah bertemu dengan seorang pria yang kaya raya. Meski kehidupannya terlihat kesepian dan menyedihkan di layar TV, tapi pada kenyataannya Mitchell menikmati popularitas tersebut. Ditambah lagi, sebagian dari masyarakat yang bersimpati memberikannya perhatian dan dukungan. Sedangkan sebagian yang lain meragukan dan mencurigai Mitchell telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Hari demi hari berlalu, sementara Mitchell menikmati perhatian luas yang diberikan kepadanya, para penegak hukum terus mencari Lindsay. Menurut keluarga serta teman dekat Lindsay, apa yang sebenarnya terjadi dengan pasangan ini sangatlah berbeda dengan apa yang diceritakan oleh sang suami. Semua orang yang mengenal Lindsay menganggapnya sebagai seorang istri yang setia serta ibu yang penuh perhatian. Oleh karena itu, mereka yakin pasti ada sesuatu yang buruk telah terjadi kepada Lindsay. Karena dia tidak mungkin pergi begitu saja tanpa mengabari keluarga atau teman-temannya. Kecurigaan terhadap Mitchell semakin bertambah setelah dipicu oleh kata-katanya dalam sebuah wawancara. Ketika si pembawa acara bertanya, "Apakah Anda membunuh Lindsay?" Mitchell yang saat itu sedang duduk di kursi dengan latar belakang foto keluarganya hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku nggak akan menjawab itu. Aku nggak akan menjawab pertanyaan itu karena itu nggak perlu." Saat itu, Mitchell menganggap itu adalah pertanyaan bodoh. Dan Mitchell bersikeras kalau dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu ke istrinya. Akan tetapi, saat pembawa acara tersebut mengulangi pertanyaan tersebut, Mitchell menjawab, "Tunggu saja, nanti juga tahu." Sementara itu, Lindsay masih saja belum diketemukan, bahkan sampai pada musim semi di tahun 1999. Saat itu, komunitas Southport di Inggris, tempat di mana Mitchell dan Lindsay tinggal, telah terbelah menjadi dua kubu. Sebagian menganggap Mitchell sebagai pahlawan lokal sejati yang mau menjadikan Lindsay sebagai istrinya meski dalam keadaan sudah mengandung bayi dari pria lain. Sementara kubu lain menganggap sebaliknya. Dan ternyata setelah diselidiki lebih jauh, setelah menikah Lindsay diam-diam selalu menyempatkan waktu untuk pergi ke konseling pernikahan karena dia nggak kuat dengan tingkah suaminya. Pekerja sosial yang sering menangani konseling dia tersebut memberitahu pihak polisi kalau dia belum bisa menghubungi Lindsay selama beberapa minggu terakhir. Dia merasa khawatir akan keselamatan Lindsay. Karena ternyata setelah menikah dan menjalani hidup bersama Mitchell, Lindsay terus-menerus mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka. Tapi setiap kali pekerja sosial itu mengunjungi rumahnya untuk mencari Lindsay, suami Lindsay lah yang selalu membukakan pintu. Mitchell juga akan menjadi orang pertama yang menjawab panggilan telepon apapun darinya. Pekerja sosial tersebut juga berusaha berulang kali meminta izin kepada Mitchell untuk berbicara langsung dengan Lindsay. Tetapi Mitchell terus menolak dengan berbagai macam alasan. Kalau dia berkunjung ke rumahnya Lindsay, pekerja sosial tersebut selalu meninggalkan nomor kontaknya. Namun, Lindsay tidak pernah menelponnya kembali. Itulah sebabnya dia merasa ada sesuatu yang salah. Dan tanpa menunggu waktu lama, dia langsung meminta bantuan polisi untuk melakukan pemeriksaan. Polisi yang menanggapi laporan tersebut lalu mengunjungi alamat yang diberikan. Tapi mereka juga tidak dapat berbicara dengan Lindsay. Suaminya Mitchell menjelaskan bahwa dia sudah lama tidak melihat istrinya di rumah. Namun anehnya, Mitchell tidak terlihat panik. Mitchell malah bercerita kalau pada malam Natal yang lalu, Lindsay telah pergi berpesta dengan seorang teman dan kembali ke rumah pagi-pagi dalam keadaan mabuk. Karena hal itu, mereka berdua langsung bertengkar. Lindsay kemudian mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa berpamitan kepada anak-anaknya. Mitchell yakin kalau Lindsay meninggalkannya karena ada pria yang lain. Padahal, menurut orang-orang di sekitar Lindsay terakhir kali terlihat pada tanggal 11 Desember 1998. Saat itu, perilakunya tampak normal. Dia terlihat bahagia dan baik-baik saja. Sampai pada tanggal 24 Desember, di mana ibunya Lindsay memutuskan untuk mengunjungi putrinya dan sekaligus memberi hadiah Natal buat cucu-cucunya. Di saat itu, dia merasa syok karena Mitchell yang membukakan pintu dan memberitahu kalau istrinya telah pergi bersama pria lain. Dia bahkan menuduh Lindsay melakukan perselingkuhan.
Namun, ibunya Lindsay tidak mempercayai perkataan menantunya. Setelah memberikan hadiah kepada cucunya, dia pun kembali pulang ke rumah. Awalnya, polisi sempat merasa aneh, karena seolah-olah tidak ada seorang pun yang peduli dengan kehilangan Lindsay selama 2 bulan ini. Namun mereka pada akhirnya tahu bahwa Mitchell telah membatasi interaksi istrinya dengan dunia luar, bahkan dengan keluarganya sendiri. Mereka sudah pernah mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Lindsay sebelumnya. Oleh karena itu, mereka menganggap kalau hilangnya Lindsay untuk sementara waktu itu adalah hal yang biasa. Namun, ini tidak berarti keluarga Lindsay tidak mengkhawatirkannya. Apalagi Mitchell sering memberikan informasi yang menjelekkan Lindsay. Berita itu membuat mereka menjadi kesal. Semua orang tahu kalau Lindsay selalu menjalani gaya hidup yang sederhana. Dia tidak pernah meminum alkohol. Dan terlebih lagi, Mitchell telah melarang dia untuk melakukan semua kontak dengan keluarga dan teman-temannya. Polisi juga menemukan banyak sekali kejanggalan. Semua yang dikatakan oleh Mitchell sering berubah-ubah, yang akhirnya menimbulkan sebuah kecurigaan. Tampaknya tidak mungkin kalau Mitchell akan membiarkan istrinya pergi begitu saja. Lagian, Lindsay juga tidak akan meninggalkan anak-anaknya dengan seorang suami yang kejam seperti itu. Namun, semuanya memerlukan penyelidikan yang menyeluruh akibat kurangnya bukti. Polisi lalu berbicara dengan semua kenalan Lindsay dan mencoba mencari tahu siapa yang pernah melihat Lindsay akhir-akhir ini. Selain itu, polisi juga menanyai para tetangga dan meminta rekaman CCTV dari kompleks perumahan tempat pasangan itu tinggal serta dari daerah sekitarnya. Sayangnya, semua rekaman CCTV telah terhapus. Namun, ada satu orang yang mengaku kalau pada tanggal 15 Desember, Lindsay terlihat di kantor pos setempat sedang mengirim surat. Kakak perempuannya juga mengakui kalau mereka sempat bertemu pada hari itu. Meskipun dilarang oleh Mitchell, mereka berdua sempat meminum teh bersama sambil berbincang singkat. Lindsay melakukan hal itu secara diam-diam karena jika ketahuan, dia akan dihukum oleh suaminya. Sebelum berpisah, Lindsay menyelipkan sebuah surat kecil ke tangan saudara perempuannya dan memintanya untuk membacanya nanti. Saudara perempuan Lindsay memasukkan surat tersebut ke dalam dompetnya. Sayangnya, karena kesibukan di hari itu, dia menjadi lupa. Apesnya lagi, surat tersebut hilang dan isinya tidak diketahui sampai hari ini. Setelah itu tidak ada orang yang pernah melihat Lindsay lagi. Selama berbulan-bulan, pencarian polisi tidak mendapatkan hasil apapun. Mereka mulai mencurigai bahwa Lindsay tidak lagi hidup karena dia sudah lama tidak melakukan kontak dengan siapapun. Sialnya, mereka tidak dapat menuntut Mitchell tanpa cukup alasan dan bukti. Namun, semakin banyak polisi mengetahui tentang riwayat hidup pasangan tersebut, semakin kuatlah kecurigaan mereka bertumbuh. Ternyata, tidak lama setelah pernikahan mereka, Mitchell dan Lindsay memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuanya. Mereka menyewa sebuah apartemen di Southport, dan beberapa waktu kemudian, Lindsay melahirkan seorang putri yang bernama Robin. Lindsay tidak bisa merasakan kebahagiaan. Suasana hati suaminya tidak pernah stabil. Kadang, Mitchell bisa bercanda dan tertawa. Namun beberapa saat kemudian, dia akan marah-marah dan mulai melakukan KDRT. Akan tetapi, setelah pertengkaran dan melakukan kekerasan fisik, Mitchell akan berlutut, memohon pengampunan, mengakui kesalahan dan menyatakan betapa cintanya dia terhadap Lindsay. Untuk sementara waktu, kedamaian akan kembali. Namun kemudian siklus tersebut akan kembali diulang lagi. Sejak itu, Lindsay mulai tidak percaya lagi dengan Mitchell. Karena lelah dengan perlakuan suaminya, Lindsay kemudian memberitahu orang tuanya tentang apa yang telah terjadi. Mereka semua menyarankannya untuk kembali ke rumah orang tuanya dan mengakhiri penderitaannya. Tetapi sulit bagi Lindsay melakukan hal itu. Sebagai istri yang penuh kasih, dia ingin mempercayai suaminya. Jadi dia akan menunggu Mitchell kembali ke dirinya yang dulu, seorang yang lembut dan penuh perhatian. Sayangnya, Mitchell malah semakin posesif. Dia melarang istrinya untuk keluar sendirian, bahkan membatasi Lindsay untuk berada dimanapun tanpa dirinya. Dia sengaja melakukan itu untuk mencegah Lindsay menceritakan kejelekan dirinya. Sebenarnya, diam-diam, Lindsay pernah mengaku kepada kakak perempuannya kalau dia mencurigai suaminya sedang berselingkuh. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang ke rumah mereka sambil mencari Mitchell. Dan wanita tersebut sangat terkejut ketika mengetahui kalau Mitchell sudah menikah. Namun biar begitu, Lindsay memutuskan untuk terus tinggal bersama dengan Mitchell. Sialnya belum selesai satu masalah, kini muncul masalah lain. Lindsay mengetahui bahwa dia sedang hamil lagi.
Padahal pada saat itu dia sudah tidak ingin mempunyai anak lagi. Walaupun Mitchell bukan suami yang baik, tapi dia merupakan seorang ayah yang bisa diandalkan. Namun Lindsay menganggap keadaan saat itu tidak baik untuk menambahkan seorang anggota keluarga lagi. Jadi, dia berencana akan melakukan aborsi. Ketika Mitchell mengetahui hal itu, dia menjadi sangat marah. Selain melontarkan hinaan, Mitchell juga menyakiti Lindsay secara fisik. Pada malam yang sama, Lindsay mengemasi semua barangnya, kemudian membawa anaknya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Keluarga Lindsay akhirnya bernafas lega dan senang kalau putrinya sudah kembali. Di sana, Lindsay juga bertekad untuk menjaga bayi dalam kandungannya. Namun lama-kelamaan, Lindsay mulai merindukan suaminya. Apalagi Mitchell tidak akan membiarkannya sendirian. Dia sering menelpon dan memohon kepada Lindsay untuk kembali. Mitchell mencoba segala cara untuk membuktikan bahwa dia telah berubah. Dan akhirnya dia berhasil meyakinkan istrinya untuk kembali. Semua sempat berjalan dengan baik untuk sementara waktu. Akan tetapi, ketenangan tersebut bertahan cuma selama 6 bulan. Tiba-tiba, Mitchell kembali mengalami ledakan kemarahan yang parah. Untungnya kali ini dia tidak mengarahkan kemarahan pada istrinya yang masih hamil. Dia melampiaskannya ke apartemen mereka. Mitchell menghancurkan semua yang dia bisa lihat, mulai dari perabotan, merusak pintu dari engselnya, dan mengotori dinding dengan sisa-sisa makanan. Dia juga melemparkan televisi keluar jendela, lalu lanjut menghancurkan mobil yang sedang diparkir di luar. Akibat perbuatannya, pemilik apartemen menuntut ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan oleh Mitchell. Mitchell juga diharuskan untuk mengosongkan serta meninggalkan apartemen tersebut. Situasi inilah yang kemudian memperburuk posisi keuangan keluarga mereka. Kini, Mitchell harus mengambil pinjaman yang besar supaya bisa membayar semua kerusakan dan pindah ke apartemen yang lebih sederhana. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Oktober 1997, putra mereka yang diberi nama Jack akhirnya lahir. Mitchell sangat mencintai anak laki-lakinya. Tapi hubungannya dengan Lindsay malah menjadi semakin tegang. Dia sering meninggalkan rumah, kadang-kadang selama beberapa hari bahkan sampai berminggu-minggu. Setiap kali ditanya, Mitchell akan memberikan alasan yang sepele dan dibuat-buat. Karena kesal dan gak tahan lagi, Lindsay langsung mengajukan gugatan cerai dan kembali ke rumah orang tuanya untuk yang kesekian kalinya. Dia lalu menghubungi sebuah organisasi setempat yang fokus dalam membantu perempuan-perempuan dalam mengatasi masalah pernikahan yang sulit. Mereka kemudian membantu Lindsay dalam menemukan perumahan bersubsidi di kota lain. Karena masih takut Mitchell akan mengetahui alamat atau nomor telepon barunya, Lindsay sengaja memilih tempat tinggal baru yang jauh dari Mitchell. Lindsay bahkan memperoleh sebuah surat perintah penahanan dari polisi terhadap Mitchell jika suaminya tersebut berani mengancamnya. Dengan bantuan seorang terapis dan konseling, Lindsay mulai membangun kembali hidupnya. Dia bahkan menulis sebuah jurnal di mana dia mendokumentasikan kehidupan dan pengalaman hidupnya. Rencananya, dia akan menyerahkan kepada anak-anaknya supaya mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Sayangnya, Mitchell menemukan nomor telepon Lindsay dan terus menelponnya. Mitchell menuntut Lindsay supaya memperbolehkan dia bertemu putranya. Meskipun Lindsay sudah bebas dari Mitchell, lambat laun dia mulai merasa kesepian. Dia tidak dapat lagi menahan kerinduannya. Mereka mulai berkomunikasi, bertemu lagi, sampai akhirnya Lindsay pindah kembali lagi untuk tinggal bersama Mitchell. Karena merasa malu, Lindsay sempat tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut. Namun pada akhirnya, rahasia itu pun terkuak. Keluarga dan teman-teman Lindsay tentu saja merasa terkejut serta kecewa. Mereka tidak mengerti mengapa Lindsay terus membiarkan Mitchell kembali ke dalam hidupnya. Pada akhirnya, komunikasi antara Lindsay dan keluarganya terhenti. Keluarga Lindsay tidak suka dan tidak ingin berurusan lagi dengan Mitchell. Mereka merasa sia-sia saja melakukan semuanya buat mencegah Lindsay kembali ke suaminya. Karena toh Lindsay pasti akan terus kembali ke Mitchell. Bahkan teman-temannya Lindsay pun sudah putus asa mencoba untuk menyelamatkan Lindsay. Mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dan menyerah. Sebenarnya pada awal penyelidikan hilangnya Lindsay, Mitchell sempat bekerja sama dengan baik dengan kepolisian. Namun ketika kasus tersebut mendapatkan perhatian media massa, kelakuannya mulai berubah secara dramatis. Mitchell mengubah musibah ini menjadi sebuah tontonan. Dia menjadi seorang figur media massa yang terkenal. Banyak jurnalis diundang ke dalam rumahnya, dan Mitchell juga sering dipanggil untuk wawancara di stasiun TV lokal. Para penonton yang sering melihat penampilan Mitchell yang terus muncul di media massa
merasa kalau dia terlihat tidak tulus. Bahkan senyuman kebanggaan terlihat di wajahnya. Orang tua Lindsay yakin kalau menantu laki-laki mereka ini terlibat dalam hilangnya putri mereka. Bahkan polisi juga mencurigai Mitchell sebagai tersangka utama. Namun, lagi-lagi kurangnya bukti membuat polisi tidak bisa bertindak apa-apa. Yang paling membuat kesal adalah ketika Mitchell ditanyai dalam sebuah wawancara televisi. Mitchell menjadi semakin kurang ajar. Dia mengatakan, akan tiba saatnya ketika keluarga Lindsay meminta maaf kepadaku atas kecurigaan mereka. Di media sosial, Mitchell sering menunjukkan kalau dia adalah korban perselingkuhan. Dia juga menderita karena mertuanya mencurigai dia. Padahal polisi yakin Mitchell sebenarnya hanya berpura-pura. Untunglah pada bulan Februari tahun 2000, kesalahan Mitchell mulai terkuak. Ternyata selama ini dia telah memalsukan tanda tangan istrinya untuk menerima tunjangan sosial. Hal ini menjadi bukti tidak langsung atas keterlibatannya dalam hilangnya Lindsay. Saat itu, sebenarnya polisi ingin menahannya dengan motif keuangan. Namun sayangnya, popularitas Mitchell telah menguntungkannya. Banyak pendukungnya di media sosial yang membelanya dan mengatakan, Mitchell berhak atas bantuan keuangan tersebut karena dia adalah seorang ayah tunggal. Meskipun keadaan ini menghalangi polisi untuk mengajukan tuntutan yang mereka inginkan, tapi mereka tetap berhasil untuk mendakwanya dengan kasus penipuan. Mitchell telah dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman 1 bulan. Kali ini, figur Mitchell sebagai pria baik-baik telah ternoda. Jumlah komentar netizen yang merasa marah dan kecewa dengannya terus meningkat. Pada akhirnya, Mitchell meledak, dan dia mulai menyalahkan orang-orang di sosial media karena telah mengganggu kehidupan pribadinya. Suatu hari di tanggal 1 Juni tahun 2000, seorang pengunjung memperhatikan anjingnya bertingkah aneh di dekat sebuah roller coaster di taman hiburan kota. Ternyata hewan tersebut telah menemukan sisa-sisa tubuh seorang manusia. Sekelompok ahli langsung dipanggil ke tempat kejadian dan sisa-sisa tubuh tersebut dikirim untuk pemeriksaan forensik. Dari hasil pemeriksaan DNA dipastikan bahwa itu adalah bagian tubuh Lindsay yang telah lama hilang. Lindsay rupanya telah menjadi korban kejahatan yang brutal dan fokus polisi sekarang adalah untuk menemukan si pelaku. Pada tanggal 7 Juni, Mitchell pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah lebih dari 36 jam polisi bekerja keras, Mitchell akhirnya menyerah dan mengakui aksi kejahatannya. Jadi, menurut Mitchell, pada tanggal 15 Desember 1998, setelah bertemu dengan saudara perempuannya, Lindsay memberitahu suaminya kalau dia menginginkan perceraian. Dan kali ini, Lindsay yakin dengan keputusannya. Berita ini tentu saja membuat Mitchell sangat marah. Saking emosinya dia mulai menyerang dan mencekik istrinya sendiri sampai tewas. Semua kejadian mengerikan tersebut terjadi di depan anak-anak mereka. Mitchell kemudian menyembunyikan tubuh tak bernyawa tersebut di dalam kamar tidur mereka, lalu menutupi celah di bagian bawah pintu untuk mencegah baunya keluar. Karena tidak bisa membuang mayatnya sendirian, Mitchell meminta bantuan Elliot, adiknya yang berprofesi sebagai tukang daging. Elliot awalnya ragu-ragu untuk membantu saudaranya, tetapi akhirnya berhasil dibujuk oleh Mitchell. Ketika anak-anaknya sedang bermain di ruangan lain, kedua laki-laki itu memotong-motong tubuh Lindsay dan kemudian membuangnya di beberapa tempat. Selama melakukan perbuatan tersebut, Mitchell tidak merasakan penyesalan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak bangga saat menceritakan tindakannya. Mitchell bahkan mengatakan bahwa tanpa pengakuannya, polisi tidak akan pernah bisa membuktikan kejahatan yang telah dia lakukan. Keesokan harinya, Mitchell membawa polisi ke lokasi lain di mana dia menyembunyikan anggota tubuh istrinya. Sayangnya, kepala dan salah satu tangan dari Lindsay tidak pernah ditemukan. Persidangan Mitchell dan Elliot berlangsung pada bulan Januari tahun 2001. Proses pengadilannya berjalan dengan lancar dan cepat. Mitchell dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani 17 tahun penjara. Sedangkan saudaranya Elliot menerima hukuman 7 tahun penjara atas perannya dalam menyembunyikan kejahatan Mitchell. Anak-anak Lindsay akhirnya diasuh oleh orang tua Lindsay dan mereka diberikan nama belakang yang sama dengan kakeknya. Tidak sampai 3 bulan setelah hukuman tersebut dijatuhkan, tragedi lain menimpa keluarga Wilson. Salah satu kakak laki-laki Lindsay yang tidak mampu mengatasi kesedihannya, akhirnya bunuh diri di loteng rumah keluarga mereka. Dalam catatan perpisahannya, kakaknya menulis
bahwa dia tidak menemukan alasan untuk terus hidup di dunia yang begitu kejam ini. Dia hanya ingin bersatu kembali dengan saudara perempuannya. Beberapa tahun setelah dipenjara, pada tahun 2017, Mitchell telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun hingga bulan Januari tahun 2023, permohonannya telah ditolak sebanyak 3 kali. Keluarga Lindsay termasuk anak-anaknya merasa khawatir kalau pembunuh Lindsay akan dibebaskan. Itulah sebabnya mereka memulai sebuah petisi yang mendesak agar Mitchell tetap di penjara. Mereka berharap si pelaku kejahatan akan terus menjalani hukumannya di penjara, meskipun tidak akan ada hukuman apapun yang dapat mengembalikan Lindsay kembali. Dalam sebuah wawancara, ayahnya Lindsay mendengar sebuah gosip bahwa Mitchell telah berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan dia dengan tulus berharap kalau Mitchell akan mencoba lagi dan siapa tahu nantinya berhasil. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Well, you know, you've got this finger of suspicion pointing at you. You've got this big question mark over your head. And I mean, I know you've featured on local television and you've been interviewed there. And obviously the question has to be put, and I know what your answer's going to be, but I mean, did you kill her? No. No, I just wish someone had listened to me. Why do you think they seem to be so convinced that you're, what do they call you, a legitimate suspect? Well, I suppose they say the husband's always the suspect.